saat ini belajar mata pelajaran ekonomi, pastinya kalian bakalan mempelajari mengenai pasar. Hai semuanya, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada saat ini. Amin. Nah, tentu saat ini belajar mata pelajaran ekonomi, pastinya kalian bakalan mempelajari mengenai pasar. Apa betul? Ya, jadi secara umum pasar adalah tempat transaksi barang atau jasa antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini, keduanya melakukan permintaan dan penawaran sehingga mencapai kesepakatan atau harga pasar. Selain itu, dalam perekonomian dikenal juga istilah struktur pasar. Nah, untuk lebih jelas, yuk mari kita bahas tuntas di video ini. Yang pertama, mari kita mengetahui bersama apa pengertian struktur pasar. Jadi, struktur pasar adalah berbagai macam faktor yang memberi pengaruh pada keadaan pasar, seperti perilaku usaha, jumlah usaha, tingkat produksi, dan kinerja pasar. Kemudian, adanya struktur pasar, terjadilah persaingan dalam pasar yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Nah, di sini struktur pasar itu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan kedua, persaingan tak sempurna. Kedua hal ini akan kita bahas satu persatu di video ini. Yang pertama, tadi pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi banyak penjual dan pembeli. Namun penjual dan pembeli tidak dapat menentukan kesepakatan harga, sebab harganya ditentukan oleh pasar itu sendiri. Jadi harga tergantung pada kekuatan penawaran dan permintaan. Selanjutnya, persaingan sempurna ini mempunyai beberapa karakteristik seperti berikut, yakni yang pertama, terdapat banyak perusahaan dan konsumen di pasar. Dan kedua, penjual menawarkan produk, barang dan jasa yang sama atau homogen. Dan yang ketiga, penjual dan pembeli bisa bebas masuk dalam kedua pasar. Yang berikut adalah adanya pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar yang kondisi penjualnya lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Meskipun begitu, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak menentukan produk, barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi hanya penjual yang boleh dan mampu menjual barang atau jasa tersebut dengan jumlah terbatas. Sedangkan kalau dilihat dari aspek pembeli, pasar persaingan tidak sempurna dikelompokkan menjadi 5, yaitu
Yang pertama adalah adanya pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, yang menguasai produk, barang, atau jasa yang akan ditawarkan kepada pembeli. Produk tersebut tidak ada yang meniru atau menggantikannya. Sehingga dalam pasar monopoli penjual tidak saling bersaing, serta berhak mengubah harga dan menentukan tingkat produksi suatu produk. Dan yang kedua adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Produk yang dihasilkan atau ditawarkan pun sama atau tidak berbeda, jauh dengan produk penjual lainnya yang ada di dalam pasar oligopoli. Oleh karena itu, kondisi persaingan di pasar oligopoli sangat ketat akibat jumlah penjual dan pembeli yang tidak seimbang. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Adalah jenis pasar monopoli yang kondisinya ada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Disebut pasar persaingan sempurna karena ada banyak pembeli dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, disebut juga sebagai pasar monopoli karena produk, barang, atau jasa sama tapi dengan kualitas, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Yang keempat, adanya pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang hanya dikuasai oleh satu pembeli dengan banyak penjual. Umumnya, pasar jenis ini ditemukan pada masyarakat pertanian. Misalnya pada suatu daerah terdiri dari banyak petani yang menghasilkan berbagai macam produk pertanian. Tetapi semuanya dibeli oleh satu konsumen, yaitu tengkulak untuk dijual kembali. Yang terakhir atau yang kelima, adanya pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah kondisi suatu pasar yang pembelinya sedikit, sedangkan penjual menawarkan produk yang sama atau berbeda. Akibatnya, persaingan harga dan non-harganya juga tinggi, sehingga harga pasarnya dipengaruhi oleh pembeli. Nah, itulah dua bentuk struktur pasar yang umum ditemui, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, itulah materi yang bisa saya paparkan kepada kita semuanya. Semoga apa yang barusan kalian dengar dan pelajari dapat disimak dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri pertemuan ini. Saya kembali menyapa kalian semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa di video berikutnya. My sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love